itu tidak ada. Dan itu kita mampu hapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Dan ikutilah perbuatan dosa kita dengan kebaikan-kebaikan yang lain, yang kebaikannya akan dijadikan oleh Allah penghapus bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi semangatnya dalam dunia sosial dan kehidupan sosial kita, orang yang baik kalau ada salah sedikit jangan dibesar-besarkan salahnya. Orang yang punya peran banyak di dalam dunia Islam, kalau ada salah sedikit saja itu jangan dibesar-besarkan kesalahannya. Kita lihat kebiasaan beberapa oknum mengkafirkan ustadz sana, mengkafirkan kiai sana, mengkafirkan ini, membid'ahkan ini, padahal 1, 2, 3, padahal banyak sekali kebaikannya. Jadi kita tidak boleh membesarkan, harus menutupi kesalahan orang lain dan kita harus juga merubahnya. Ini apa ini semangat yang dibangun dari mukafiratu Allah, yukafiratu Allah itu menghapus dosa-dosa kita dengan amalan kita sendiri-sendiri. Poin yang keempat, kalau dari rangkaian 5 ayat surat ayat-ayat tentang puasa, coba kita lihat potongan-potongan akhir daripada ayat itu. Jadi karakternya ayat itu hanya ada di satu tempat. Pertama, karakter kedua, semua ibadah terkait dicakup dalam ayat itu. Yang ketiga, karakter ayat surat puasa itu dibuka dengan la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun. Coba dilihat nanti 183 itu la'allakum tattaqun, 187 itu la'allahum yattaqun. Jadi benar-benar bahwa ibadah Ramadan ini adalah proses bagi diri kita untuk mempunyai karakter yang namanya takwa itu. Jadi takwa itu bukan gelar. Ujung-ujung setelah Ramadan takwa itu tidak. Tapi ibadah yang kita lakukan mulai puasanya, menahan bicara yang baik, mengendalikan hawa nafsu, sholat-sholat yang lain, sunat, kemudian baca Quran, sedekah, iktikaf, itu semua adalah proses diri kita untuk membentuk karakter takwa di dalam diri kita. Nah, karakter kita ini bisa gagal, tetapi alhamdulillah Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata la'allakum yang 99% itu pasti terjadi. Kalau la'alla mungkin, sangat mungkin terjadi. Beda dengan ya laitani kuntu turaba, mustahil kita akan seperti debu. Ya laita kanatil qadiyah, mustahil. Tetapi kalau ayat menggunakan kata-kata la'allakum, itu berarti target yang diharapkan itu akan tercapai. Targetnya apa? Targetnya membentuk karakter takwa. Takwa itu gelar, bukan gelar. Takwa itu bukan gelar. Takwa itu karakter. Ketika kita sudah berlatih dalam 1 bulan, maka kita punya karakter itu dalam melangkah. Hati-hati dalam berbicara. Tidak mudah mengambil milik orang lain, tidak mudah menyakiti orang lain, menambah ibadah, itu takwa.
Maka para sahabat itu ketika ditanya tentang apa itu takwa, tidak menjawab takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Tidak dijawab dengan definisinya. Tapi ketika ditanya at-taqwa itu, apa takwa itu menurut kamu? Dijawab, kalau kamu berjalan di atas sebuah jalan yang banyak durinya, dan ketika kamu berjalan di daerah, di tempat yang tidak ada durinya, milik yang tidak ada durinya, itulah takwa. Kalau kemudian kita sudah bisa membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak, maka kita sudah punya karakter takwa. Takwa itu bukan gelar. Takwa itu adalah karakter dari hasil proses yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Dan puasa ini benar-benar diharapkan oleh Al-Quran membentuk pribadi kita memiliki karakter takwa. Karena dibuka dengan la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allakum yattaqun. Itu karakter Al-Quran yang ketiga. Yang keempat, hampir semuanya, hampir semua ayat kecuali ayat 184 itu ditutup dengan la'allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Ayat 184 itu in kuntum ta'lamun, yang semuanya sama dengan la'allakum ta'lamun. Semangatnya sama, lafadznya beda. Artinya dengan puasa ini kita benar-benar diharapkan untuk membentuk, kita jadikan puasa sebagai proses untuk membentuk kita berkarakter takwa. Kemudian mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana kebutuhan dan mana keinginan. Dimulai dari ini enaknya puasa atau tidak di perjalanan ini. Wa antasumu khairul lakum, itulah pilihan terbaik. Yang ketiga, proses puasa ini juga diharapkan mampu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur. La'allakum tashkurun, melengkapi semua kewajiban itu adalah proses daripada rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, la'allahum yarshudun, kita ini menjadi orang yang cerdas, cerdik, pintar. Ar-rusdu itu adalah pintar untuk selalu berjalan di atas jalan yang benar. Tetapi kata-kata ya Allah yarshudun ini tidak dikaitkan dengan ibadah puasa, tapi dikaitkan dengan doa. Doa kita akan dikabulkan dan dianggap orang dengan karakter ar-rusd, cerdas dalam berdoa, ketika kita minta kepada Allah itu dengan memenuhi semua kewajiban kita dan memperbaiki kualitas keimanan kita. Kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, maka falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban-kewajiban yang saya berikan, kemudian memperbaiki kualitas keimanan kepada saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian kita rangkai, sebenarnya ibadah puasa itu satu kesatuan dengan ibadah yang lain dengan target-target yang kita tunjukkan tadi. Ya, agar kita punya karakter takwa, agar kita punya karakter orang-orang yang pintar, bijak, agar kita juga menjadi orang yang suka bersyukur kepada Allah, agar yang terakhir kita
kita. Jadi harus punya kedewasaan, kematangan pemikiran untuk menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya tidak akan bicara hikmah yang lain ya. Jadi satu ayat yang terakhir, dalam ayat terakhir sebagai penutup di surat Al-Asr itu ada ungkapan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kita lihat puasa itu ditutup, dibuka dengan la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun. Surat ini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu dimulai dengan ittaqullah, ditutup dengan ittaqun. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu diapit oleh ittaqullah dan ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi ini itu bukan ayat tentang evaluasi, bukan ayat dengan introspeksi. Ayat ini adalah ayat tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Program kita ke depan ini harus dalam bingkai takwa kepada Allah. Jadi puasa yang kita lakukan harus mampu mengkontrol diri kita supaya tidak melanggar aturan, milih jalan yang benar, yang tidak ada durinya, yang tidak ada pelanggarannya. Tapi puasa kita tidak akan mampu berfungsi seperti itu kalau kita tidak maksimal dalam mengerjakan puasa ini. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan sanu kita malam hari ini, kajian kita pada malam ini mampu membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Amin. Yang dulunya, sekarang ini yang santri-santri kelas 1 ini sudah tidak zamannya lagi main remi menghilangkan lapar ya. Tidak zamannya lagi main domino menghilangkan lapar. Momennya guru-guru harus diisi dengan kebaikan, dengan perbuatan yang berkualitas, yang mampu mempengaruhi kualitas puasa kita, sehingga benar-benar puasa kita ini adalah proses pembentukan, proses pendidikan kemudian kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter takwa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.